Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Noh Channel, channel tutorial dan edukasi pengajar sambil belajar. Sahabat sekalian, pada kali ini kita akan membahas tentang pembatik level 2. Apa-apa saja bahan ajar yang ada di dalamnya, bagaimana cara kita mengerjakan tugas vlog, serta bagaimana menyelesaikan ujian akhir pembatik level 2. Simak terus video ini sampai selesai, tapi sebelum itu mohon subscribe, like, komen, share, serta bunyikan notifikasi loncengnya untuk membantu channel ini dapat menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi. Sahabat sekalian, saya sudah menyiapkan slide. Mudah-mudahan slide ini bisa membantu untuk kita memahami bagaimana pembatik level 2 itu dilaksanakan. Jika ada nanti sesuatu yang kurang tepat atau yang kurang pas menurut sahabat semua, silakan sahabat ketikkan komentar di bawah. Mudah-mudahan saya atau kita semua bisa saling memperbaiki dan berbagi tentang hal-hal yang positif. Baik sahabat sekalian, sekarang kita mulai saja. Kita mulai belajar tentang bahan apa-apa saja yang dipelajari dalam pembatik level 2. Oke, yang pertama, pembatik level 2 itu terdiri dari lebih kurang 4 buah modul, kemudian satu tugas pembelajaran pembuatan vlog, kemudian yang terakhir ujian akhir pembatik level 2. Modul pertama yang kita pelajari itu adalah penerapan pembelajaran abad 21 memanfaatkan fitur rumah belajar. Kemudian modul yang kedua, penerapan pembelajaran menggunakan fitur-fitur rumah belajar. Selanjutnya, pemanfaatan media TV edukasi, radio edukasi, dan app edukasi dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah pengelolaan kelas yang mengintegrasikan TK dalam lingkungan belajar. Kemudian setelah itu kita mengerjakan tugas pembatik level 2 yang merupakan 60% dari nilai total keseluruhan dari pembatik level 2. 60% dari tugas pembuatan vlog, kemudian 40% itu berasal dari ujian akhir. Oke sahabat sekalian, pada modul penerapan pembelajaran abad 21 memanfaatkan rumah belajar, kita akan belajar tentang beberapa hal. Yang pertama tentang kecakapan abad 21. Kalau menurut prinsip for 21st century skill, kecakapan abad 21 itu meliputi kemampuan berpikir kritis, kemampuan pemecahan terhadap masalah, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan berkolaborasi atau bekerja sama. Sementara itu menurut National Education Association, keterampilan abad 21 itu diperoleh melalui long life learning atau pembelajaran sepanjang hayat kalau dalam istilah bahasa Indonesianya, yaitu keterampilan itu meliputi yang pertama collaboration atau kerjasama, communication atau komunikasi, creativity, critical thinking, berpikir kritis, kemudian confident, percaya diri, yang terakhir choice atau pilihan. Kemudian dalam menjalani pendidikan abad 21, seorang guru harus memiliki minimal 3 literasi. Yang pertama literasi data, yang kedua literasi teknologi, dan yang selanjutnya literasi manusia. Kemudian menurut Rohim, untuk mengembangkan pembelajaran abad 21 ada beberapa hal yang penting dan perlu diperhatikan oleh seorang guru. Yang pertama, terjadi perubahan mendasar pada sistem pembelajaran abad 21 dengan pembelajaran pada masa-masa sebelumnya. Kalau pada masa dahulu, guru itu merupakan sebagai satu-satunya sumber belajar, satu-satunya sumber informasi. Sementara sekarang, tugas utama guru itu telah berubah. Informasi bisa diperoleh dapat dari mana saja, sehingga
tugas utama seorang guru sekarang berubah menjadi sebagai fasilitator dan pengelola kelas. Kemudian yang kedua, memasukkan unsur berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking. Yang ketiga, penerapan pola pendekatan dan model pembelajaran yang bervariasi. Selanjutnya, kita perlu melakukan integrasi teknologi dalam sistem pembelajaran. Kemudian menurut Jennifer Nichols, ada 6 prinsip pokok pembelajaran abad 21. Ada beberapa prinsip pembelajaran pokok abad 21. Yang pertama, instruction should be student centered. Apa maksudnya? Maksudnya adalah prosedur instruksi atau perintah pembelajaran itu harus dibuat berdasarkan kepentingan siswa atau berorientasi kepada siswa. Kemudian, education should be kolaboratif. Pendidikan itu harus memungkinkan terjadinya kerjasama antar siswa, siswa dengan guru atau siswa dengan lingkungannya. Kemudian yang terakhir, pembelajaran itu learning should have context, atau pembelajaran itu harus memiliki bentuk nyata dalam kehidupan sehari. Bagaimana peristiwa pembelajaran yang terjadi dalam kelas itu benar-benar memiliki bentuk nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian kita berpindah ke modul yang kedua, yaitu modul penerapan pembelajaran menggunakan fitur rumah belajar. Sahabat sekalian, seperti yang mungkin juga sahabat ketahui bahwa terdapat 4 fitur utama di dalam rumah belajar. Yang pertama adalah sumber belajar, yang kedua adalah kelas maya, yang ketiga laboratorium maya, dan yang keempat adalah bank soal. Yang pertama kita belajar tentang fitur sumber belajar. Jadi sumber belajar ini kita belajar nantinya, yang pertama pengenalan sumber belajar, yang kedua membuka dan mengakses fitur sumber belajar, yang ketiga mengunduh konten yang terdapat dalam sumber belajar secara offline. Kemudian cara kita membuat konten baru dari fitur rumah belajar. Jadi seorang guru pun juga bisa nantinya di samping sebagai pemakai juga sebagai uploader atau orang yang ikut berpartisipasi dalam situs rumah belajar. Dan selanjutnya cara berbagi konten di fitur sumber belajar dan penerapan strategi penerapan fitur sumber belajar dalam proses pembelajaran. Selanjutnya kita akan belajar tentang fitur-fitur yang ada dalam kelas maya. Kelas maya ini adalah sebuah kelas yang digital, seperti juga mungkin sebagian sudah mengetahui, di luar sana atau di swasta banyak sekali terdapat aplikasi tentang kelas-kelas digital. Fitur kelas maya ini dibuat untuk menghadirkan sebuah layanan yang sama dengan gratisnya, itu berbeda dengan swasta. Jadi fitur kelas maya itu kita belajar nanti tentang yang pertama kelas maya pada rumah belajar, apa bentuknya, bagaimana, dan sebagainya. Kemudian yang kedua kita belajar tentang alur pemanfaatan kelas maya itu sebagai penyelenggara. Kemudian yang selanjutnya ketika kita memanfaatkan kelas maya sebagai seorang guru. Dan yang selanjutnya alur pemanfaatan kelas maya sebagai seorang siswa. Kemudian selanjutnya kita belajar juga tentang fitur bank soal. Jadi fitur bank soal ini adalah sebuah bank soal yang bisa dipakai, dimanfaatkan tidak hanya oleh guru si pembuat soal, tetapi juga oleh guru yang lain. Jadi pada fitur bank soal kita semua akan belajar tentang yang pertama soal dengan berbagai bentuk yang tersedia di fitur bank soal. Kemudian ada evaluasi nanti dengan beragam jenis yang tersedia di fitur bank soal. Selanjutnya kita juga belajar tentang laporan-laporan yang tersedia di fitur bank soal. Maksudnya setiap evaluasi itu bisa ditampilkan dalam bentuk laporan-laporan yang kita butuhkan.
Selanjutnya kita akan belajar tentang cara mengikuti berbagai jenis tes yang tersedia di fitur bank soal dari siswa. Maksudnya sebagai siswa kita akan belajar bagaimana cara mengikuti tes yang terdapat di dalamnya. Jadi kita bisa semacam menguji kemampuan atau evaluasi mandiri sesuai dengan jenis-jenis soal yang tersedia. Selanjutnya yang terakhir kita akan belajar tentang fitur laboratorium maya. Jadi fitur laboratorium maya ini dibuat seolah-olah kita memang sedang melaksanakan sebuah percobaan di laboratorium, dan fitur laboratorium maya itu hanya tersedia pada jenjang SMP dan SMA. Kemudian mata pelajaran yang ada di dalamnya ada matematika, ada fisika, dan biologi. Sementara kimia belum ada. Oke, selanjutnya di fitur laboratorium maya kita nanti belajar tentang pengelolaan laboratorium maya pada tahap persiapan. Kemudian pengelolaan pada tahap pelaksanaan, dan yang selanjutnya pengelolaan laboratorium maya pada tahap evaluasi dan tindak lanjut. Kemudian yang terakhir pemanfaatan laboratorium maya untuk pembelajaran. Oke, sebelum itu nanti pada modul ini kita juga akan mendapati kuis. Jadi kuis ini semacam evaluasi terhadap pembelajaran. Kuis memang harus kita lewati, tetapi dia tidak menjadi termasuk ke dalam poin penilaian, dan dia bisa kita ulang beberapa kali sesuai dengan keinginan kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke modul ketiga, yaitu modul pemanfaatan TV edukasi, radio suara edukasi, dan mobile edukasi dalam pembelajaran. Oke, sebelum kita belajar tentang pemanfaatan TV edukasi, kita akan diberikan sebuah teori tentang yang disebut dengan technological pedagogical content knowledge, atau yang disebut juga dengan TPACK. Jadi TPACK ini adalah sebuah pengetahuan. Oke, sahabat semua, kita bisa lihat gambarnya. Jadi ini diagram technological pedagogical content knowledge, bahwa di dalamnya terdapat tiga pengetahuan utama. Yang pertama pengetahuan teknologi atau technological knowledge, kemudian pedagogical knowledge, dan terakhir adalah content knowledge. Jadi ketiga pengetahuan ini atau knowledge ini, ketika dia beririsan, dia akan menghasilkan sebuah kemampuan baru. Contohnya ketika kemampuan teknologi bergabung dengan kemampuan pedagogik, maka dia akan menghasilkan sebuah pengetahuan baru yang disebut dengan technological pedagogical knowledge. Jadi seperti ini mungkin ada di dalam ujian akhir ada keluar, cuma nanti bervariasi tergantung waktu yang kita kerjakan. Pada level sekian mungkin akan keluar, sementara pada level lain kita tidak bisa menjamin soal itu akan keluar. Oke, selanjutnya kita belajar tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Oke, dalam pemanfaatan pembelajaran teknologi informasi komunikasi ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan topik, dan yang kedua pendekatan software. Dan selanjutnya kita belajar tentang fitur-fitur aplikasi TV edukasi. Yang pertama diperoleh dengan via terestrial, seperti kita pakai parabola, pakai televisi biasa. Kemudian yang kedua melawan internet atau via internet, bisa kita peroleh melalui laman website televisi edukasi, melalui kanal YouTube, melalui layanan non-streaming TV edukasi seperti video on demand, kuis Ki Hajar.
Selanjutnya ada juga layanan aplikasi mobile TV edukasi yang bisa kita peroleh di Android dan iOS. Oke, selanjutnya kita belajar tentang radio suara edukasi. Radio suara edukasi ini memiliki beberapa program. Yang pertama, Sapa Edu. Yang kedua, kita perlu tahu. Yang ketiga, Info Edu. Yang keempat, Bintang Edu. Dan yang kelima, Suara Rohani. Kemudian setelah itu kita akan ada juga pembelajaran tentang mobile edukasi atau M-edukasi. Mobile edukasi ini adalah sebuah layanan dari BPMPK dan stakeholdernya. Maksud BPMPK ini adalah sebuah badan pengembangan multimedia pembelajaran yang berada di bawah Pusdatin Kemdikbud. Jadi yang pertama itu adalah produk buatan BPMPK. Kemudian yang kedua adalah produk buatan komunitas BPMPK yang diperoleh dari lomba aplikasi mobile Gihajar dan dari komunitas mantan finalis serta kontributor dan praktisi pendidikan yang secara khusus mengetahui karakteristik produksi BPMPK. Jadi hasil dari BPMPK ini ada beberapa macam. Yang pertama, ada yang namanya SiPakar atau aplikasi Pandai Aktif Karena Augmented Reality. Jadi SiPakar ini adalah aplikasi 3 dimensi dengan memanfaatkan teknologi augmented reality. Kemudian SiKece atau aplikasi keluarga cerdas ini ditujukan kepada orang tua dalam rangka pendidikan, parenting atau pengasuhan. Kemudian yang ketiga, mobile vokasi. Mobile vokasi ini adalah sebuah aplikasi yang diperuntukkan kepada kejuruan semisal SMK dan sebagainya. Dan yang keempat ada e-komik atau elektronik komik yang dibuat dengan memasukkan unsur-unsur pendidikan. Kemudian sahabat sekalian, pada modul terakhir kita akan mempelajari pengelolaan kelas yang mengintegrasikan TIK dalam lingkungan pembelajaran. Dalam modul ini kita akan disuguhkan tentang survei pengguna internet di Indonesia tahun 2018. Dan ini ketika saya mengikuti ujian akhir, lebih kurang ada 3 buah soal tentang ini. Cuma soalnya bukanlah tentang teori-teori penggunaan internet, tapi soalnya tentang cara mencari berapa persen. Jika diketahui misalnya suatu daerah pengguna internet adalah 8%, total penduduk sebuah negara itu adalah sekian ratus juta, maka berapakah total penduduk yang daerah tersebut, itu contohnya. Jadi mungkin cuma perlu juga sahabat-sahabat pelajari keseluruhannya. Mudah-mudahan nanti siapa tahu ada terdapat perbedaan soal atau kisi-kisi. Selanjutnya kita mengerjakan tugas pembatik level 2. Tugas pembatik level 2 ini adalah sebuah tugas pembuatan vlog yang harus memuat beberapa ketentuan bawah ini. Ketentuan ini harus sahabat ikuti semua, sebab kalau seandainya ada satu poin yang kurang maka penilaiannya akan menjadi kurang. Jadi tugas pembuatan vlog itu harus memuat setidaknya hal-hal di bawah ini. Yang pertama, komponen yang harus ada dalam vlog itu adalah satu, penggunaan fitur rumah belajar. Jadi dalam video nanti sahabat harus membuat bahwa memang ada fitur tertentu dari rumah belajar yang sahabat manfaatkan dalam rangka kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, menampilkan jenis pembelajaran. Maksudnya metode pembelajarannya apa? Kemudian sintaksnya. Misalnya sahabat memilih metode pembelajaran blended learning, maka
sahabat harus menampilkan sintanya seperti apa, yang pertama, yang kedua, dan sampai yang keempat. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu membuat testimoni. Di ujung video harus ada testimoni penggunaan situs rumah belajar. Testimoni ini bisa berasal dari siswa, tapi bisa juga berasal dari guru. Kemudian yang keempat adalah maksimal video yang dibuat berdasarkan apa yang saya alami, itu 7 menit. Jadi nilai akhir pembatik level 2 nanti diperoleh dengan cara nilai tugas vlog 60% dan nilai ujian akhir itu 40%. Oke sahabat sekalian, kemudian ujian akhir pembatik level 2. Ujian akhir pembatik level 2 ini biasanya isi soalnya memang berdasarkan modul yang kita pelajari, baik itu kemampuan mengingat, memahami sampai menganalisa. Tapi berdasarkan pengalaman saya, kemampuan menganalisanya tingkat kesukaran soalnya itu hanya sekitar 5 buah. Kemudian yang lain itu lebih banyak kepada mengingat, memahami. Kemudian soal ujian akhir ini terdiri dari 40 buah soal dengan waktu lebih kurang 45 menit. Jadi mudah-mudahan sahabat semua, kalau seandainya sahabat mempelajari modul, insyaallah seluruh soal bisa sahabat jawab. Kemudian yang terpenting dari modul kedua, pada modul fitur rumah belajar, sahabat semua harus mencoba fitur tersebut. Sahabat buka situs rumah belajar, sahabat buka kelas maya, sahabat coba pelajari, coba kerjakan dengan cara mungkin sahabat lebih paham dari ketimbang membaca materi. Oke sahabat sekalian, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada sesuatu penyampaian saya yang kurang tepat, saya mohon komentarnya tulis di kolom komentar di bawah. Mudah-mudahan bisa diperbaiki untuk masa yang datang. Kemudian bagi sahabat yang ingin request atau apapun atau permintaan video lainnya, silakan tuliskan juga di kolom komentar. Mudah-mudahan melalui kesempatan ini, melalui channel ini, kita bisa saling berbagi dalam rangka memajukan pendidikan Indonesia. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.